Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Irawan SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 18 Biren. Melalui video ini, saya akan membuat sebuah kesimpulan dan juga refleksi mengenai modul 1.1. Ada poin penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, pendidikan pada dasarnya adalah tuntunan. Maksudnya, kita sebagai pendidik haruslah bisa menjadi pamong kepada peserta didik kita, di mana setiap peserta didik haruslah tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pada saat kita menjadi pamong, kita harus bisa menuntun mereka untuk menggapai cita-cita mereka dan memberikan mereka kebebasan, kemerdekaan di dalam pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya adalah berhubungan dengan lingkungan di mana tempat tinggal peserta didik. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan keterampilan yang berlaku pada zamannya saat itu. Dalam memaknai kodrat alam, maka pendidikan harus disesuaikan dengan sosial budaya murid setempat, lingkungan di mana siswa tinggal. Sedangkan dalam memaknai kodrat zaman, maka pendidikan dalam arti peserta didik harus memiliki kemampuan abad 21, seperti yang berkembang saat ini. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pendidikan yang memerdekakan dan menghamba kepada anak. Maksudnya, pendidikan yang memerdekakan adalah di mana kita sebagai pendidik memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berekspresi, untuk belajar sesuai dengan kodratnya. Dan bagaimana kita melayaninya, menuntunnya, itulah yang dimaksud dengan menghamba terhadap anak. Setelah tadinya kita bersama-sama mendengarkan kesimpulan dari modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak, saat ini saya akan melakukan refleksi modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak dengan 3 pertanyaan pemantik yang diantaranya adalah sebelum mempelajari modul 1.1 pada Pendidikan Guru Penggerak ini, saya adalah guru yang pertama hanya berpusat kepada saya sendiri di dalam kelas. Saya dominan di dalam kelas, sehingga murid terkesan pasif. Saya hanya mengejar target kurikulum, di mana siswa saya tuntut untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tanpa saya mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Saya hanya menilai siswa melalui kognitifnya saja, tanpa melihat aspek-aspek yang dimiliki oleh peserta didik yang lainnya. Setelah mempelajari modul 1.1 pada Pendidikan Guru Penggerak, saya tersadar bahwa pembelajaran haruslah berpusat kepada peserta didik, bukan berpusat kepada guru. Peserta didik dijadikan sebagai subjek di dalam pembelajaran, bukan objek. Yang kedua, pembelajaran haruslah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah kita, pendidik, haruslah menjadi pamong kepada peserta didik kita. Kita menuntun mereka, bukan memberikan tuntutan kepada mereka, sehingga mereka dapat merdeka dalam belajar. Kita menghamba kepada peserta didik untuk memberikan pelayanan dan tuntunan kepada mereka, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan setinggi-tingginya di dalam pembelajaran dan kehidupan mereka bermasyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana saya menggunakan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas saya. Yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik awal yang bertujuan untuk pertama, mengetahui minat dan bakat dari peserta didik, kedua, kemampuan peserta didik, ketiga, gaya belajar peserta didik, sehingga pembelajaran yang saya buat sesuai dengan kebutuhan peserta didik sendiri.
Yang kedua, saya membuat pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan memperhatikan sosial budaya setempat dan juga menjadikan peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran bukan sebagai objek. Yang ketiga, saya sebagai pendidik akan menjadi fasilitator, pamong dari peserta didik sehingga saya dapat menuntun dan melayani mereka dengan menghamba kepada murid, memberikan kemerdekaan mereka dalam belajar, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan dalam pembelajaran setinggi-tingginya.